Selamat siang Sobat Kerja, Beta Parambon, Ambon Pak semua. Selamat datang di podcast Instruktur Bicara episode 4, di mana podcast ini merupakan inisiasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon melalui bidang pelatihan dan produktivitas. Nah, Sobat Kerja, hari ini adalah episode yang sangat spesial karena hari ini kita mengangkat tema tentang mengenal lebih dekat jenjang karir di dunia retail bersama Alfamidi Branch Ambon. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Salman. Di sini saya sebagai host. Saya merupakan instruktur dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani narasumber yang sangat spesial. Beliau bernama Bapak Setyoko selaku People Development Manager Alfamidi Branch Ambon. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Salman. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat berkah. Selamat berkah ya. Perjalanan ke sini lancar Pak? Lancar Sekali ya. Oke. Nah, di sini kan kita mau ngobrolin tentang jenjang karir khususnya di dunia retail nih Pak. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri di sini yang nonton live atau yang sedang menonton, mungkin ada yang belum tahu Pak, apa sih Alfamidi itu mungkin bisa diceritakan oleh Bapak. Oke. Terima kasih Pak Salman. Ya. Semangat pagi sobat kerja semuanya ya. Alfamidi ini merupakan satu perusahaan turunan gitu ya. Jadi tahun 89 itu founder atau pemilik gitu ya, itu mendirikan yang namanya Alfa TGR, ARI, Alfa Retailindo. Itu konsepnya seperti superstore yang didirikan waktu itu di Jakarta, khususnya di Lodan. Dan itu turunan selanjutnya di tahun 99 itu mulai membuka yang namanya minimarket. Nah, dulu itu kita punya namanya PT Alfa Mitra Mart Utama 27 Oktober tahun 99. Jadi kalau sekarang di bulan Oktober ini baru aja ulang tahun berarti Alfamart. Alfamart ya. Baru 2007 ya, setelah minimarket yang namanya Alfamart itu berkembang, mulai mencari segmen pasar baru yang artinya ada antara minimarket dengan supermarket itu masih ada pangsa pasar. Oh iya, ada celah ya Pak. Ada celah. Jadi ini yang digarap. Jadi kalau minimarket itu memang kecenderungannya kebutuhan ya sehari-hari yang semacam bahan pokok saja. Sedangkan supermarket itu lebih kelengkapannya lebih maksimal. Nah, untuk yang middle market ini kita mengupayakan adanya yang namanya produk-produk freshnya, termasuk sayur-mayur sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita bicara perkembangan Alfa seperti itu, Pak. Jadi memang kalau ada yang tanya Alfamart sama Alfamidi itu apanya gitu, itu saudara tua kita. Saudara ya. Sedangkan kalau Alfa TGR-nya itu sempat dijual di itu dulu jadi Transmart ya. Jadi seperti itu. Jadi fokusnya sekarang di Alfa Group itu masih ada banyak perusahaan lagi kan, dan ada Laut dan banyak perusahaan. Jadi katakan orang ini Alfamart ya Pak ya. Untuk mengisi potensi pasar kelas menengahnya lah ya. Ya betul. Nah, kan kita ngomongin hari ini Pak, Bapak kan bisa dikatakan caranya gimana? Alfamart maupun di Alfamart ini sudah sangat berpengalaman nih Pak. Nah, mungkin dari teman-teman sobat kerja penasaran kira-kira
perjalanan karir Bapak dari awal sampai sekarang itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan Pak. Oke. Tadi saya masuk, sebelum di Alfa Group, saya sempat ada di retail lain yang bentuknya beda, memang agak beda. Saya ada di department store waktu itu selama setahun. Ya, nah begitu tahun pasca kerusuhan tahun 98 99. Ya, jadi saya mulai bekerja merintis karir awalnya itu di department store. Saat itu juga mulai tumbuh yang namanya minimarket. Nah, sempat jadi bahan pembicaraan kami dulu pekerja di department store. Seperti apa sih minimarket itu? Kok kayaknya lebih enak gitu ya. Yeah. Kalau di department store mungkin 4-5 lantai, satu lantainya luas sekali. Apakah di minimarket beban kerjanya seperti apa gitu kan? Akhirnya mencoba melamar, dapatlah kita itu dengan pengalaman ada di department store, dianggap bisa membantu untuk pengembangan waktu itu di Alfamart. Nah, kalau kita bicara karir, berarti saya masuk di Alfamart itu sebagai kepala toko waktu itu ya. Dulu itu toko Alfamart baru ada 25 toko, Pak. Jadi belum ada cabang, masih fokus Jakarta Tangerang aja, belum ke meluas seperti sekarang gitu kan ya. Kepala toko sampai tahun 2003, 2004 saya masuk ke dunia training ya, jadi sebagai trainer. Yeah. 2004 sampai 2012, 2013. Habis itu saya dipercaya untuk menjadi People Development Manager, tapi nggak di Alfamart, tapi ada di Alfamidi. Ya, jadi pengalaman saya di Alfamidi baru diawali dari 2014. Ada di Bekasi, ada di Bitung, dan di 2020 awal saya dipercaya untuk masuk ke Ambon. Ya, alhamdulillah di Ambon ini kalau kita bicara awalnya, kalau GO-nya pertama kali itu tahun 2019. Sebenarnya dipersiapkan itu sebelum bulan September. Tapi karena ada gempa Ambon waktu itu, akhirnya karena bangunan yang sudah jadi ada permasalahan, akhirnya digeser dulu, dipersiapkan ulang, baru bisa grand opening di Desember 2019. Jadi saya masuk, waktu itu sudah ada 8 toko yang berdiri ya, sudah buka. Maluku atau di Kota Ambon. Nah, jadi kalau sekarang perkembangan Alfamidi di Kota Ambon itu sudah ada totalnya 106 toko. Ya. 106 toko. Berarti itu sudah kurang lebih perjalanan Alfamidi branch Ambon ini sudah 7 tahun ya Pak ya? Menuju 6 tahun. 6 tahun ya? Nah, karena 2019 di akhir ya. Oke, masih terbilang baru ya Pak ya? Ya, memang cabang Ambon ini cabang termuda dari seluruh cabang yang ada di Indonesia. Jadi kita keseluruhan itu ada 11 cabang gitu ya, yang tersebar di Pulau Jawa, di Sumatera ada 1, mungkin nanti bisa pengembangan jadi 2. Di Pulau Jawa itu ada di Jabodetabek ada 2, di Jawa Tengah ada 1, Jawa Timur ada 1, terus ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, yang paling ujung kita. Jadi kita cabang terakhir yang sudah berjalan dan cabang terjauh. Paling timur. Paling timur. Walaupun ya ada Alfamidi yang di Papua. Jadi ada di satu wilayah ya di Jayapura itu dipegang, tapi bukan oleh Ambon, tapi dipegang oleh cabang Makassar. Nanti kalau kita sudah punya lokasi warehouse yang baru, kemungkinan itu nanti akan diambil oleh cabang Ambon. Oke, baik. Wah, tadi kan luar biasa ya perjalanan karir Bapak ini dari department store, kemudian ke minimarket, kemudian sekarang ke di Alfamidi ya. Berarti kan konsisten nih dari awal sampai saat ini fokus di bidang retail ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik untuk berkarir di bidang retail Pak?
Ya, jadi kalau beberapa hal itu ya yang sambil berjalan. Dulu nggak pernah ada yang namanya cita-cita, Pak. Ya. Kembali lagi, saya lulus itu di waktu Indonesia sedang terpuruk. Oke. Yang lulus kuliah tahun 2017, bank banyak yang tutup, pencari kerja itu sangat banyak, tapi Iya. lapangan kerjanya sangat sedikit. Sedikit ya. Gitu. Memang alhamdulillah dapat rezeki kerja di retail. Ternyata kalau kita lihat pengulangan terjadi pas apa namanya pandemi kemarin juga. Pandemi kemarin itu. Banyak perusahaan tutup, tapi retail eksis. Gitu. Jadi 2 kali yang jadi bukti buat meyakinkan saya dan mungkin buat sobat kerja semuanya bahwa kerja di retail itu bisa dibilang nggak ada matinya. Iya. Ya, bahkan tetap hidup di kala kondisi yang sedang terpuruk sekalipun. Jadi kalau kita bicara peluang kerja seperti itu, kalau kita bicara hal lain, untuk kondisi sekarang itu semua sistem itu pasti menuju pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau kita lihat di teman-teman di toko itu peluang karir itu sangat bisa dibilang terjamin. Ya. Yang penting kalau pimpinan saya selalu bilang jangan lupakan 2K. Apa tuh, Pak? Nah, 2K ini ada kesiapan, kedua ada kesempatan. Kesiapan ini karyawan nih harus jadi jiwa pembelajar. Mau belajar, mau berusaha. Jadi prinsipnya bukan kerja cari uang, tapi belajar dapat uang. Belajar dapat uang. Ya, enak kan? Mantap. Kalau kita dulu sekolah belajar keluar uang. Kalau ini belajar tapi dapat uang. Jangan pikirin hal lain selain itu. Belajar, pokoknya belajar. Apapun kita pelajari. Kedua, kesempatan. Nggak banyak perusahaan, apalagi di Ambon, yang berupaya mencarikan yang namanya karir. Di kami, karir itu sangat terbuka. Bahkan akan jadi catatan bagi kami kalau ada satu posisi seseorang dalam 2 tahun itu pada posisi yang sama. Khawatirnya refresh, kalau komputer, handphone dan sebagainya itu ada refresh gitu ya. Iya. Kalau orang nggak refresh nanti takutnya masalah gitu. Jadi kita ada yang namanya pergerakan itu bisa horizontal, geser posisi. Belajar untuk departemen lain. Posisi diagonal berarti naik jabatan tapi pada departemen yang lain. Atau vertikal, naik jabatan pada departemen yang sama. Nah, itu kalau kita bicara kondisi saat ini. Jadi kalau kita kembali lagi, zaman dulu kenapa kok saya tertarik belajar di retail, karena ilmunya nggak pernah ada habisnya. Retail itu kalau ada istilah ATM, itu kita pakai juga. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Dan yang hidup yang selalu bisa berubah. Makanya kalau kita bicara di Alpha Midi, di Alpha Group, salah satu dari budaya kerja yang kita maksimalkan adalah yang namanya inovasi. Ya, jadi inovasi yang lebih baik, ada masalah apa, kita bisa mencari solusi biar lebih gampang seperti apa, perubahan yang pasti terjadi. Jadi kan yang kalau perubahan pasti terjadi, bukan nggak pernah terjadi, perubahan pasti terjadi. Kenapa yang namanya BlackBerry ya? BlackBerry dengan tiruan-tiruannya dulu ada namanya macam-macam gitu kan ya. Ada Blueberry ya. Era-era itu bisa tiba-tiba habis hilang diganti dengan iPhone. Semua perlu perubahan. Nah, retail yang kita upayakan punya hakikatnya adalah 2 di retail ya. Jiwanya retail, jiwanya pekerja retail itu harus punya 2. Pertama ada jiwa efisiensi, kedua ada jiwa yang namanya pelayanan. Kalau kita bicara efisiensi pasti terhadap biaya. Efisiensi ini biaya-biaya yang kita butuhkan itu harus kita keluarkan, tapi dengan perhitungan yang matang. Pelayanan, kita berpikirnya setiap yang kita layani, setiap yang kita lakukan dalam rangka buat orang lain, itu adalah akan mendatangkan laba. Harapannya
Dengan pelayanan yang kita lakukan, kita punya laba di sini bisa nutup biaya yang kita butuhkan. Nah, itu kita bisa terus hidup. Ya. Sepanjang kita berpikir bahwa pelayanan kita bisa diterima, pelayanan kita bisa masuk ke orang, itu berarti kita bisnisnya tetap jalan terus. Ya tadi kembali lagi contoh HP yang Nokia zaman dulu, yang BlackBerry zaman dulu, sekarang sudah tergantikan dan sebagainya, karena mungkin perubahannya nggak diikutin. Kita berupaya mengikuti. Ada yang namanya layanan mini-kering, ya. Ada yang namanya layanan ada selain mini-kering, ada yang namanya apa, kalau ada aplikasi online yang lain, ya. Nah kita bisa nempel di situ juga. Itu perubahan, amati, tiru, modifikasi. Nah itu salah satu bagian kenapa kalau saya tertarik untuk di retail, termasuk di waktu saya jadi trainer. Ya. Saya beribadah yang dibayar. Membagikan ilmu orang, ya kan, iya. Teman-teman yang lain bisa ngikutin, dapat pahala, dapat bonus uang, mantap gitu. Iya, luar biasa sekali sih memang. Kalau saya perhatikan, Alfamidi ini merupakan salah satu perusahaan yang bisa adaptasi ya Pak. Iya. Apalagi kemarin di tengah gempuran COVID kan banyak perusahaan lain yang tutup gitu iya. kan. Tapi Alfamidi saya tidak mendengar sedikit pun ada kasus yang namanya PHK massal, nggak nambah ya, iya, nambah orang ya, iya, malah nambah orang nambah terus orang, kan. nambah token, nambah orang. Iya. Nah ini kan berarti kan adaptasi ya Pak. Betul. Gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang mungkin gimana sih Pak caranya kalau mau join, mau bekerja di Alfamart itu persyaratan minimalnya seperti apa gitu Pak? Oke, terus jadi, saya harus jadi orang seperti apa? Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara kesempatan, ya. Tadi saya sedikit lengkapin tadi ya, lupa 2 kata tadi ya. Ya. Kesiapan, kesempatan. Kesempatan itu tugas kami di manajemen yang menyediakan. Oh, ada kekosongan di sini, siap nggak? Siapa yang siap? Nanti kita bisa tes. Nanti ada mungkin lebih lanjut kita bisa bicarakan. Nah, kalau ada sobat kerja yang pengen masuk ke perusahaan kami, itu kita terbuka buat siapapun. Siapapun artinya lulusannya ya pasti ada minimal adalah SMA, SMK sederajat, S1 lebih baik, D3 juga nggak masalah. Disabilitas oke. Ya, disabilitas. Jadi kita dengan jumlah karyawan 1075 orang di cabang Ambon, kita punya 11 orang karyawan difabel. Jadi tadi terbuka buat siapa saja sepanjang yang menjadi kompetensi utamanya bisa terpenuhi ya. Untuk lulusan SMK, SMA itu ya nggak masalah ya. Yang pasti kalau nanti sudah join, kita dorong juga supaya bisa melanjutkan kuliah karena kita juga bermitra dengan universitas terbuka yang bisa kuliah sambil kerja. Jadi kita bukan perusahaan yang cukup masuk bekerja selesai, enggak. Ya, kita pengen ada manusia-manusia yang punya bibit-bibit unggul gitu ya, jiwanya jiwa pembelajar. Nah, caranya kita punya akun IG yang sudah kerjasama juga dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. Kalau akun IG Alfamidi khususnya adalah Alfamidi Karir Branch Ambon. Nah, tinggal lihat di situ vakansi atau kekosongan jabatan ada di mana, bisa dari level yang bawah sampai mungkin yang menengah, itu kalaupun ada silakan diakses, silakan dicoba sepanjang tadi kompetisi yang kita miliki itu ya harusnya bisa memenuhi minimal, misalkan ternyata bisa komunikasi dengan baik, Microsoft Office menguasai dan sebagainya, itu yang dasar-dasar seperti itu.